Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Capricorn. Untuk para sahabat Capricorn, kita akan lihat jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan ya. Nah, jadi untuk para sahabat Capricorn, kita akan ikuti bersama pembacaan ini. Dan sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general ya. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk Capricorn yang satunya, belum tentu cocok untuk Capricorn yang lainnya ya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Baiklah, untuk para sahabat Capricorn ya, kita akan ikuti bersama untuk jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan ya. Jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan. Sekali lagi, jodoh terbaik untuk para sahabat Capricorn dari semesta untuk yang pernah ditinggalkan ya. Oke. Nah, di sini kita akan menebar kartunya dan kita akan lihat ya ciri-cirinya seperti apa jodoh terbaik untuk para sahabat Capricorn ya. Dan untuk para sahabat Capricorn mungkin saja ada yang pernah berada di sebuah hubungan. Dan kita akan lihat ya mengapa kamu ditinggalkan ya di hubungan yang sebelumnya. Di sini ya buat sebagian besar sahabat Capricorn ya, mungkin ada yang ditinggalkan karena pasangan kamu juga menghadirkan orang lain dalam hubungannya, di mana ada pihak ketiga yang mengakibatkan dia meninggalkan kamu. Dan sebagian besar di sini juga seseorang ini meninggalkan kamu karena ya takdir yang memisahkan ya. Jadi bukan karena apapun, tapi karena memang takdir yang memisahkan kalian berdua. Dan untuk sebagian besar lagi sahabat Capricorn, di sini mungkin adanya ketidakadilan ya, yang kamu rasakan selama berhubungan dengan pasangan kamu dulu, di mana akhirnya ya satu dan lain hal membuat kalian berpisah ya, dan si dia juga meninggalkan kamu. Dan kembali lagi, seperti apapun alasan dia meninggalkan kamu, yang jelas itu adalah bagian dari masa lalunya ya. Bagian dari masa lalu kamu, dimana untuk hal baiknya mungkin bisa kamu jadikan sebagai pelajaran, dan untuk hal-hal buruknya juga mungkin bisa kamu jadikan sebagai penguat untuk diri kamu ya. Dan yang pastinya di video kali ini kita akan melihat jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan ya. Terlepas dari alasan apapun si dia pernah meninggalkan kamu ya. Dan kembali di sini untuk para sahabat Capricorn yang masih sendiri, khususnya jikapun untuk saat ini kamu belum bertemu dengan seseorang ini, nah tidak menutup kemungkinan mungkin di kedepannya ya. Karena yang namanya jodoh tidak akan pernah ada yang tahu ya dengan siapa dan kapan kita akan dipertemukan. Dan yang pastinya untuk di kartu pertama kita mulai untuk melihat seperti apakah gambaran jodoh terbaik kamu dari semesta ya. Di sini ada seseorang yang dengan usia sama atau mungkin jauh lebih tua dari kamu, dan seseorang ini jika dari warna kulit ini cenderung cerah ya. Dan orang ini bisa jadi adalah orang yang memang sudah pernah juga punya hubungan di masa lalunya ya. Bahkan sebagian besar mungkin dia juga pernah mengalami sebuah hubungan kurang nyaman, dan ada yang sudah berpisah. Dan di sini bahkan si dia ini bisa saja orang yang pernah berkomitmen dalam sebuah ikatan pernikahan dan kemudian akhirnya berpisah ya. Jadi ada cerita juga seperti itu. Dan di sini seseorang ini juga seseorang yang bisa dikatakan lumayan pintar ya. Pintar dalam arti dia banyak memiliki pengetahuan, dan dia juga seseorang yang bisa
mempertimbangkan segala sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan di sini dia juga seseorang yang penuh dengan rencana baru atau rencana untuk masa depannya ya. Yang pastinya seseorang ini pernah mengalami sebuah momen terluka di masa lalu ya, khususnya dalam hubungan, dan sehingga untuk saat ini jika pun dia memulai sebuah hubungan dengan baru, ini juga hasil dari pertimbangan dia yang benar-benar matang ya. Jadi orang ini juga seseorang yang bukan hanya bijaksana, tapi dia juga mungkin seseorang yang tegas ya, dan mampu mengambil sebuah keputusan yang adil untuk dirinya dan juga orang-orang sekitarnya. Dan kita lihat dari segi keuangan, orang ini juga lumayan mapan ya, dalam arti bisa jadi dia juga di atas rata-rata keuangannya, dan ya bisa dikatakan berkecukupan ya. Jikapun dia masih seseorang yang berkarir, nah di sini bisa jadi kedudukannya dalam karirnya juga sudah lumayan tinggi ya. Bisa jadi dia adalah seorang pemimpin juga di tempat kerjanya, dan mungkin juga dia adalah seorang yang mempunyai bisnis atau usaha sendiri. Dan di sini seseorang ini di samping sikapnya yang tegas dan bijaksana, dia juga dewasa dan memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar ya. Dan dia juga selalu memberikan perhatian untuk orang-orang yang dia sayangi atau orang-orang yang ada di sekeliling dia ya, terutama orang dekatnya. Dan orang ini juga bukan hanya pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi dia juga selalu memiliki seperti rencana-rencana atau ide-ide baru yang mungkin tidak semua orang terpikirkan ya. Jadi orang ini adalah seseorang yang juga selalu berpikir jauh ke depan, dan untuk segala sesuatu hal yang akan dia lakukan atau dia putuskan selalu dipertimbangkan dengan matang-matang ya, selalu penuh perencanaan, dan orangnya juga seseorang yang bisa dikatakan sedikit cenderung galak ya. Nah, di sini orang ini bisa saja bertemu dengan kamu karena kalian berhubungan dalam hal pekerjaan, atau mungkin satu tujuan dengan kamu di dalam hal yang sama ya. Bisa jadi ini mungkin kalian memiliki kegemaran yang sama, atau berada dalam satu lingkungan di mana untuk hal yang kamu fokuskan juga satu bidang dengan yang dia fokuskan ya. Jadi di sanalah kalian bertemu, dan jika pun saat ini kamu belum bertemu dengan orang ini, mungkin saja ini ke depannya kamu akan bertemu dengan seseorang ini ya. Yang pastinya orang ini bukan orang dari masa lalu kamu, dan orang ini adalah orang yang akan kamu kenal ya. Adapun mungkin sebagian sahabat Capricorn saat ini kamu sudah mungkin dekat dengan seseorang ini, tapi ada sebagian besar mungkin ke depannya nanti kamu baru akan kenal dengan orang ini ya. Dan di kartu selanjutnya kita lihat di sini kembali sama dengan usia. Seseorang ini usianya bisa seumuran dengan kamu, atau mungkin ya jauh lebih tua juga dari kamu ya. Dan yang di kartu kedua ini memiliki warna kulit cenderung gelap ya. Nah, seseorang ini adalah seseorang yang jika dilihat dari segi keuangan ini juga lumayan mapan ya, bahkan bisa dikatakan berkelimpahan. Dan seseorang ini bukan hanya berkelimpahan dalam segi materi ya, tapi pencapaian dia, suksesnya dia, atau ya prestasinya dia juga sudah sangat banyak ya. Di sini bisa saja dia adalah seorang pemimpin, atau mungkin seorang bos, atau mungkin juga ya seseorang yang senior banget jika pun dia masih bekerja ya. Tapi di sini lebih ke seseorang yang punya usaha atau bisnis sendiri ya, terlepas dari besar atau kecilnya usaha dia, yang jelas kemungkinan besar dia memiliki usaha sendiri atau bisnis sendiri ya. Dan seseorang ini ya tidak menutup kemungkinan memang adalah atasan kamu ya. Untuk kamu para sahabat Capricorn yang masih berkarir, nah bisa jadi di tempat kerja kamu lah kamu akan bertemu dengan seseorang ini. Mungkin dia adalah atasan kamu atau senior kamu yang punya kedudukan atau level jabatan yang lebih tinggi dari kamu. Bisa juga dia adalah orang yang punya hubungan bisnis dengan kamu, atau usaha yang sama dengan kamu ya. Bisa jadi kalian satu bidang usaha, atau mungkin
punya hubungan yang terkait dengan usaha kamu dan usaha dia ya. Tidak harus satu kantor juga, tapi mungkin juga ada yang berhubungan pekerjaan juga ya. Dan di sini untuk kamu yang masih kuliah, mungkin saja ini adalah kakak kelas kamu atau bisa juga dosen ya, atau ya orang yang lebih tinggi levelnya dari kamu ya. Nah, di sini kalian juga bertemu dengan orang ini dalam satu lingkungan pekerjaan atau usaha atau rutinitas kamu keseharian kamu ya. Nah, jadi seseorang ini juga seseorang yang cukup bijaksana karena dia adalah orang yang dewasa juga dan memiliki sifat kepemimpinan yang sangat baik ya. Nah, seseorang ini juga seseorang yang sangat pintar, cerdik dan juga ya bisa dikatakan punya banyak cara untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan dalam hidupnya ya, terutama untuk tujuan-tujuan hidup dia atau goal-goal yang ingin dia capai. Nah, di sini dia selalu memiliki banyak cara, banyak keahlian dalam menghadapi tantangan apapun ya. Jadi orang ini juga seseorang yang ya memang sudah banyak mengalami seperti pengalaman hidup ya, di mana banyak sukses juga yang sudah dia dapatkan, dan sukses ini bisa dalam hal apapun. Mungkin saja dia mendapatkan banyak prestasi dari segi keuangan juga bagus, dan dia juga seseorang yang punya sikap yang sangat bijaksana ketika mengambil sebuah keputusan ya. Dan orang ini juga sebenarnya orang yang tidak baperan ya. Jadi untuk hal perasaan, nah di sini bisa jadi dia bukan seseorang yang seperti gampang bermain perasaan dengan orang-orang yang ada di sekitar dia ya. Untuk orang-orang yang memang benar-benar ada di dalam hati dia lah, nah si dia ini baru bisa seperti berbagi secara perasaan. Nah, ketika dia bertemu atau dekat dengan kamu, dan mungkin sebagian besar ada yang sudah merasakannya, mungkin dia juga memberikan perhatian atau memberikan sinyal-sinyal tentang dia yang ingin dekat dengan kamu. Percayalah, ini adalah sesuatu hal yang real, yang nyata, yang terlihat, yang jelas ya. Karena orang ini bukan seseorang yang seperti gampang menggombalin orang atau gampang bermain perasaan ya. Untuk sesuatu hal yang serius, yang nyata, jelas, baru akan dia lakukan ya. Jadi orang ini juga orang yang ya punya komitmen sendiri untuk dirinya ya, terutama untuk hal-hal yang dia lakukan yang ingin dia dapatkan. Dan di kartu selanjutnya kita lihat untuk para sahabat Capricorn. Kembali lagi sama, di sini ada cerita seseorang ini dari segi usia juga seumuran dengan kamu atau mungkin jauh lebih tua ya. Nah, di sini seseorang ini juga memiliki warna kulit cenderung cerah, dan orang ini adalah orang yang sangat-sangat bijaksana dan penuh penuh rasa kasih sayangnya. Jadi dia terhadap orang-orang sekitarnya selalu memiliki seperti perhatian, atau dia selalu lemah lembut kepada semua orang, dan orang ini juga seseorang yang secara pengalaman hidup sudah sangat banyak dia lalui ya. Jadi sorry, untuk hal-hal yang mungkin menjadi pelajaran buat dia, bukan hanya didapatkan dari orang-orang sekitar dia, tapi sebagian besar ya hal yang dia alami sendiri ya. Jadi orang ini bisa dikatakan orang yang bijaksana karena mempunyai banyak pengalaman hidup ya. Nah, seseorang ini juga bisa saja seseorang yang ada di lingkungan tempat kamu melakukan aktivitas ya. Jadi mungkin kalian punya hubungan pekerjaan atau hubungan dalam bisnis. Bisa juga ya memang dalam satu lingkungan atau komunitas di mana kamu melakukan hal yang kamu sukai. Nah, di sana juga ada dia ya. Bisa saja mungkin di salah satu kegemaran kamu yang kamu fokuskan saat ini. Nah, dia juga ada di sana. Dan untuk kamu yang masih kuliah, mungkin juga ini adalah atasan atau seniornya kamu ya, bisa jadi kakak kelas atau dosen juga. Dan bedanya orang ini adalah dia punya sisi perasaan yang agak-agak sensitif ya, dalam arti dia lebih bisa memahami orang lain atau lebih mengerti perasaan orang. Mungkin ketika dia dekat dengan seseorang, dia seperti juga bisa
merasakan apa yang orang lain sedang rasakan ya. Jadi ketika seseorang sedang sedih, nah dia juga seakan bisa ikut memahami kesedihan orang tersebut ya. Jadi ketika kamu bersama dengan orang ini, kamu juga merasakan sebuah kenyamanan ya, di mana kamu merasa sangat dipahami, merasa sangat diperhatikan dan mendapatkan sebuah kenyamanan ya yang tidak mungkin kamu dapatkan dari orang-orang sekitar kamu ya. Tidak semua orang bisa memberikan kamu sebuah feel atau sebuah rasa nyaman ya. Orang ini juga seseorang yang sangat sabar dan di sini dia juga memiliki sifat dewasa yang sangat-sangat besar ya, dan di samping dewasa dia juga bijaksana dan seseorang yang ya bisa dikatakan tidak banyak menuntut, tapi dia juga seseorang yang sebisa mungkin membantu banyak orang yang ada di sekitarnya ya. Dan orang ini dari segi keuangan juga lumayan mapan. Bisa jadi ini juga di atas rata-rata dan ya mungkin saja dia juga bukan seseorang yang sedang bekerja lagi ya, tapi mungkin punya usaha atau bisnis sendiri. Nah, jadi inilah para jodoh terbaik ya, ciri-ciri jodoh terbaik yang akan dihadirkan semesta untuk para sahabat Capricorn. Bisa jadi salah satu dari ketiganya atau mungkin dua di antaranya yang akan kamu temui. Bisa juga ketiga ciri-ciri ini ada di dalam sosok satu orang yang akan kamu jumpai ya. Nah, untuk para sahabat Capricorn yang masih sendiri, jika pun bukan sekarang, mungkin ke depannya kamu akan bertemu dengan jodoh terbaik kamu ya. Karena jodoh yang tepat pasti akan dihadirkan juga di waktu yang tepat untuk kamu ya. Tetap semangat dan terima kasih pastinya untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.